Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriqullah Ahmad. Alamat saya Plakpak Pegantenan Pamekasan. NPM 2025 12291. Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Saya kali ini akan menerangkan materi yang berjudul Akselerasi Kepemimpinan dan Teknologi Menuju Generasi Unggul. Kepemimpinan bermacam-macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, kadang membantu, kadang tidak. Dan yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Macam-macam akselerasi, percepatan dalam mengembangkan kemampuan atau peran kepemimpinan seperti soft skill, pengambilan keputusan cepat, adaptasi terhadap perubahan. Keberagaman meningkatkan inovasi dan kreativitas, dipicu oleh keberagaman karena setiap individu membawa perspektif yang berbeda pengalaman. Perkembangan teknologi sebagai alat pendorong. Fokus teknologi yaitu inovasi teknologi, penggunaan teknologi digital seperti AI, otomasi, integrasi teknologi dalam sehari-hari. Menuju generasi unggul adalah sebuah kelompok generasi yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengetahuan, karakter, kreativitas. Fokusnya pendidikan yaitu pembentukan karakter, pembekalan keterampilan. Begitu. Cukup sampai di sini materi saya menerangkan tentang akselerasi kepemimpinan dan teknologi menuju generasi unggul. Oke, sekian, terima kasih. Oke, lanjut pada materi kedua. Materi kedua yaitu keorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah ibadah bagi orang-orang untuk berkumpul, kerjasama secara nasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali. Poin penting organisasi yaitu visi, misi, struktur, program kerja, kerjasama, dan tanggung jawab. Begitu. Organisasi ada aturannya. Tujuan organisasi adalah mengembangkan diri, menambah relasi, ingin menambah ilmu, hobi yang sama, coba-coba. Organisasi formal, organisasi non formal. Manfaat berorganisasi yang pertama, melatih leadership. Yang kedua, dapat bekerja sama. Yang ketiga, meningkatkan wawasan. Yang keempat, dapat mengatur waktu dengan baik. Dan yang kelima, menambah relasi. Begitu. Sekian materi tentang keorganisasian. Oke. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu cyber awareness dan digital. Tahu kepedulian keamanan digital. Pemahaman ancaman. Apa itu cyber awareness? Kemampuan adalah kemampuan untuk mengendali potensi bahaya di dunia maya. Ancaman cyber umum. Yang pertama, phishing, yaitu penipuan mencuri data. Yang kedua, malware,
yaitu perangkat lunak perusak sistem, mengunci data. Yang ketiga, Oke, lanjut pada materi yang ketiga, yaitu cyber awareness dan digital. Apa itu cyber awareness? Yaitu kemampuan untuk mengendali potensi bahaya di dunia maya. Cyber awareness, ancaman cyber umum, yaitu yang pertama phishing atau yang disebut dengan penipuan mencuri data. Ya, yang kedua malware. Yang disebut dengan malware yaitu perangkat lunak perusak sistem. Dan yang ketiga data breach, kebocoran data sensitif ke publik. Seperti contohnya itu dan yang keempat yaitu social eng yang disebut dengan manipulasi psikologis korban begitu. Oke, prinsip keamanan cyber. Yang pertama, titik before you click. Dan yang kedua, password kuat dan ZFA sama dengan lapisan keamanan ganda. Yang ketiga, update rutin, menambah keamanan, selalu menginstal update, backup data, antisipasi. Dan yang kelima yaitu etika digital, dasar perilaku. Integratif, tidak menyebarkan kebohongan. Etika digital yaitu yang pertama fair use, yang kedua transparansi. Kepemimpinan digital, melek teknologi berbasis data, teladan keamanan, wajib mengikuti protokol keamanan sebagai contoh begitu. Tips praktis keamanan, gunakan password manager, jangan menghafal puluhan password rumit, gunakan APK Bitwarden, LastPass. Hindari wifi publik, jaringan terbuka rawan penyadapan. Privasi, cek URL sebelum login, pahami privasi aplikasi, hindari unggah data sensitif. Jangan memposting foto KTP, kartu kredit di Instastory. Cukup sekian materi cyber awareness dan digital. Terima kasih. Lanjut pada materi ketiga yaitu generatif teknologi, yang mana sering disebut dengan AI. AI adalah alat bantu buatan untuk membangun menggunakan bahasa pemrograman. Generatif dapat belajar sendiri dan apapun yang kita cari, AI akan menjawab semua. Hal-hal yang harus dihindari, stop kegantungan terhadap AI. AI mengakses laman aplikasi seperti TikTok, Shopee, di mana di layar beranda TikTok dan Shopee menunjukkan sesuatu yang sudah kita buka. Apabila sudah malas belajar berarti kalah sama AI, jadi kembali ke kita sendiri. Karena AI tergantung prompt. Jika prompt jelek, maka outputnya jelek.
Dan AI tidak sepenuhnya benar karena AI buatan manusia. Gunakan AI seperlunya saja. Ambuir. Karena pemikiran masih sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sesuatu, tidak boleh 100% percaya sama AI, karena jika selalu AI maka kita berpikir penguatan kompetensi Allah. Oke, lanjut pada materi keempat, yaitu kemampuan digital skill, yaitu penguatan kompetensi kepemimpinan dengan pemanfaatan Google Sites. Era digital skill 5.0 dan tantangan kepemimpinan. Kepemimpinan digital, integrasi tech, peningkatan kualitas organisasi, wajib melek ngoding dan harus mengetahui dunia IT. Manfaat Google Sites dalam penguatan kompetensi kepemimpinan, wajib punya website, pengambilan keputusan dengan adanya data informasi. Google Sites adalah platform yang memungkinkan pembuatan website internal tanpa perlu keaktifan coding. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi yang transparan dan terstruktur. Yang kedua, mendokumentasi proyek dan informasi penting secara terpusat. Implementasi Google Sites di lingkungan pendidikan. Yang pertama, langkah praktis memulai Google Sites untuk pemimpin membuat akun Google. Keterkaitan digital skill 5.0 dengan kompetensi kepemimpinan, literasi digital kepemimpinan, problem solving, kolaborasi digital, inovasi. Oke, cukup sekian materi kali ini. Sekian, terima kasih. Oke.